Kata siapa anak kos gak bisa masak? Ini buktinya. Nah, berhubung hari ini libur, saya tuh pengen masak. Anak kos ditantang masak, siapa takut? Nih, kita unboxing dulu ya. Bahan apa saja yang sudah kita belanja dari tadi. Yang pasti ini menu favorit saya, sayur asem. Wow. Seperti apa keseruan liburan kali ini? Liburan yang gak kemana-mana, cuma diam di kosan, masak. Come on! Belanja apa saja? Ini pertama ada sayur asem. Aduh, tumpah. Ini ada cabai merah, setelah itu menu favorit jengkol, ada juga micin, jagung, sama ikan teri. Langsung saja tanpa menunggu lama, saya langsung menggarap semua bahan-bahan makanan ini untuk dibersihkan sebelum diproses. Ya, yang pertama saya membersihkan bahan-bahan sayur asem. Harus dikupas, kemudian dipotong, baru dibersihkan sebelum dimasak. Sebenarnya bingung sih dengan bumbu-bumbunya, tapi gimana nanti aja deh, yang penting dikerjain dulu aja nih. Mulai sebenarnya sedikit males melihat begitu banyak sayurannya yang harus dikupas, dibersihkan. Oke, bahan-bahan untuk membuat sayur asem dan sambal jengkol telah ready dan tinggal kita cuci. Ini sayurnya, cabai, kemudian ada jengkol, dan kita tambah dengan, kemudian ada juga ikan teri. Nah, setelah dipotong-potong, barulah bahan-bahan tersebut saya cuci. Itu sebelum memasak, selalu saya cuci dulu. Mungkin semua juga sama kali ya, sebelum memasak harus dicuci dulu semua sayur-sayurannya agar bersih. Sebenarnya sih saya tidak terlalu hobi untuk memasak. Saya cuma hobi makan. Nah, tapi dikarenakan saya anak kos, saya harus bisa masak untuk bisa mandiri. Ya, minimal untuk meminimalisir pengeluaran. Sepertinya lebih hemat memasak, dan juga kita bisa mengatur masakan apa yang enak, yang kita inginkan. Begitu. Nah, sekarang waktunya kita mulai mengoperasikan atau mulai memasak. Panaskan air untuk membuat sayur asem. Kemudian setelah panas, masukkan sayur-sayurnya. Ya, seperti sayur-sayuran yang agak sedikit lama harus direbus, seperti jagung, kemudian ada juga kacang panjang, dan juga ada labu siam dan lain sebagainya. Kemudian saya memasukkan potongan cabai dan bawang merah. Tunggu hingga mendidih. Nah, sambil nunggu sayur asemnya mateng, saya pengen buat sambal. Sambal untuk sambal jengkol dan juga ikan teri. Oke, come on, kita buat sambal. Untuk membuat sambal, dikarenakan saya tidak mempunyai cobek atau ulekan, saya terpaksa menggunakan blender. Selain dikarenakan praktis,
Ya, memang itu yang saya punya sebagai anak kos di sini. Jadi, saya memanfaatkan blender yang ada untuk membuat sambal. Untuk kemudian kita masak menjadi sambal jengkol. Nah, sekarang sayur asem saya sudah mendidih. Saya masukkan daun tangkil atau pucuk melinjo atau apalah namanya kalau di tempat kalian. Kemudian saya aduk-aduk lagi. Menunggu hingga sayur asemnya mateng. Kemudian baru saya tambahkan bumbu. Dan aroma sayur asam pun mulai tercium. Di sini ya membuat perut saya semakin lapar dan semakin tidak sabar untuk segera menikmati masakan saya. Nah, akhirnya sambalnya sudah ready. Tapi ini belum matang, masih mentah, baru selesai di blender untuk kemudian diproses menjadi sambal jengkol. Ya, kurang lebih sekitar beberapa menit lagi ya menunggu sayur asemnya matang, baru kita mulai memproses sambal jengkol beserta ikan teri. Nah, untuk bumbunya saya menggunakan bumbu racik Indofood sayur asem yang tidak ribet, praktis, ya cukup enak sih, asli. Dan setelah mateng, saya kemudian memproses untuk menggoreng jengkol sebagai menu utama pada hari ini. Jengkolnya dimasukkan ke dalam minyak panas, kemudian ya ditunggu sampai mateng sambil membuang kulit-kulitnya yang mengelupas dari jengkolnya itu sendiri. Saya aduk-aduk. Setelah jengkolnya cukup menguning, hampir gosong ini kayaknya. Baru saya angkat jengkolnya. Kemudian saya baru memproses ikan teri. Bila ingin melihat ikan di dalam kuali, ya seperti itulah pada intinya. Kita menggoreng ikan teri sesudah selesai menggoreng jengkol tadi. Tunggu sehingga ikan terinya matang. Sembari menunggu, biarkan saja, tapi pastikan tidak gosong. Setelah menguning dan menurut penglihatan mata sudah cukup matang, ya baru diangkat. Begitu. Nah, nampaknya sudah mulai matang nih ikan teri saya. Oke, cukup, baru kita angkat. Ingat ya, mengangkat ikan teri itu harus perlahan-lahan. Dikarenakan minyak panasnya sering meletek-meletek mengenai anggota tubuh kita. Panas loh kena minyak panas gini. Kadang sampai melepuh. Baru kemudian saya memproses menggoreng sambalnya. Ingat, saat menggoreng sambal, usahakan minyaknya jangan sampai kurang. Dikarenakan nanti sangat membuat hidung saya itu geli gitu, membuat kita bersin-bersin, pada intinya lah begitu. Kemudian aduk-aduk, kasih potongan daun bawang juga. Kurang lebihnya seperti itu, namanya juga anak kos. Yang penting sesuai selera kita. Oke, setelah cukup matang sambalnya, baru kita masukkan jengkolnya, jengkol dan juga teri ke dalam sambal yang sudah kita goreng. Aroma jengkol benar-benar menyengat hidung, membuat perut semakin bernyanyi-nyanyi. Lapar. Oke, kita aduk kembali untuk membuat sambalnya semakin meresap. Asli ini udah gak sabar, pengen makan. Biarkan sejenak, diamkan sejenak. Nah, setelah dirasa cukup, baru deh kita taruh ke dalam wadah. Ya iya sih, harus ditaruh di dalam wadah. Masa di dalam kuali itu sangat tidak estetik.
Pastikan tidak ada satupun jengkol yang tertumpah dikarenakan harga jengkol sedang mahal. Inilah hasil masakan pada pagi menjelang siang. Soalnya sudah beberapa jam nih saya prosesnya. Kita coba dulu mulai dari sambal jengkol. Ini sambal jengkol yang khas banget, kesukaan Raja Jin. Saya buat sambal jengkol ini dengan menu-menu rahasia. Setelah itu ada sayur asem. Kata siapa anak kos gak bisa masak? Ini buktinya. Kita cobain sayur asem dulu. Kita tuangkan, kita cobain. Jadi kalian itu jangan selalu memandang sebelah mata anak-anak kos, karena anak kos itu sudah pasti dia bisa masak. Belum tentu juga ya. Kita cobain dulu. Sambal jengkolnya enak. Ini sayur asemnya saya sengaja kasih jagung. Ini sayur asemnya saya pakai bumbu racik ya. Biar praktis untuk anak kos yang pengen makan enak, nggak perlu ribet-ribet nyiapin bumbunya. Kalau menu masakan yang ada di rumah makan pagi sore pasti kalah dengan masakan saya, menurut saya pribadi. Oke, terima kasih teman-teman yang udah ngikutin video saya dari proses masak tadi. Jangan lupa untuk stay tune terus di channel Andika Ranau. Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe channel ini. Gak tahu ada kegilaan-kegilaan apa lagi setelah ini, karena saya pastikan channel ini akan tetap mengupload konten-konten yang di luar Nurul. Oke, sampai jumpa. Dadah. Happy is the perfect word to describe